Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita sudah hidup di akhir zaman dan kita akan segera menikmatin banyak hal yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan nubuatkan akan segera terjadi. Kita hidup di akhir zaman ini, kita harus memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan. Kita harus semakin hari harusnya mendisiplin diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita mau hidup takut akan Tuhan sungguh-sungguh, kita disiplin diri kita. Jangan hanya sekedar fokus kepada persoalan dan masalahmu. Mulai disiplin hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab di Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 ngomong seperti ini, perhatikan baik-baik. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Semakin orang menyerahkan diri sama Tuhan, dia harus semakin memberi hatinya di hadapan Tuhan. Karena kita harus memberi hati kita di akhir zaman ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk sekedar memuaskan diri kita sendiri. Perjalanan kekristenan kita bukan hanya sekedar untuk semua doa persoalan kita diselesaikan, tidak hanya berhenti sampai situ. Tapi perjalanan kekristenan kita ini berjalan semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita mau ambil hidup kudus, benar-benar hidup kudus, ya kita harus menyucikan diri kita dari semua perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba buka di Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Kalau hari ini kita mengizinkan hidup kita ini benar-benar mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan, ya kita harus jalan seperti apa yang Tuhan mau. Disiplin hidupmu setiap hari, jalan dalam ketepatan ilahi, bukan seenak perutmu sendiri. Bagaimana mungkin kita ini mau hidup takut akan Tuhan, di sisi lain kita masih kompromi dengan dosa. Satu, masih berbuat jahat, berbuat yang tidak berkenan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kecemaran. Di sisi lain, datang ke ibadah gereja. Di sisi lain kita mau mengampuni semua orang yang bersalah, tapi di sisi lain kita simpan kepahitan dan dendam. Tidak bisa. Kita nggak bisa berada di dua kaki. Satu di Tuhan, satu di setan. Kalau di akhir zaman kita seperti itu, ujungnya kita akan dibuang Tuhan. Kalau hari ini mau hidup kudus beneran. Hidup komitmen dengan Tuhan. Kalau mau hidup cemar, sekalian cemar. Sekalian hidup tidak takut akan Tuhan. Di akhir zaman kita harus memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Disiplin dengan diri kita sendiri. Koreksi hati kita masing-masing setiap hari di hadapan Tuhan. Jangan terus merasa benar padahal salah. Jangan merasa benar berkenan di hadapan Tuhan padahal bejat, rusak, kacau dan berantakan. Hidup kita harus komitmen di hadapan Tuhan ini. Hidup kita ini bukan sekedar semua persoalan dan masalah kita ini diselesaikan. Hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Hidup kita ini harus dipersembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya mengejar sesuatu yang fana dan sia-sia. Hidup kita ini akan berada di dalam kekekalan memerintah bersama Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa memerintah bersama Kristus tapi pikiran kita setiap hari dipusingkan dengan kehidupan yang di duniawi ini. Kita tinggal di bumi ini hanya sementara. Ini adalah tempat praktek hidup kebenaran. Kita menghidupin kebenaran. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan selama kita tinggal di bumi ini, suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kalau mau hidup kudus, real hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup komitmen dengan Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan. Orang ngaku Kristen kok masih melakukan kejahatan. Orang ngaku Kristen kok masih hidup dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kemunafikan. Bagaimana mungkin hidupmu menikmati semua berkat dan kasih setia Tuhan? Dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Senengin hati Tuhan. Benar-benar fokus sama Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Menyenangkan Tuhan. Lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Kita harus taruh hati ini untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Makanya kalau orang itu komitmen ikut Tuhan, dia harus menguduskan dirinya. Semakin hari semakin diuji, semakin hari semakin dimurnikan. Orang fasik, orang yang gak kenal Tuhan, gak tahu apa kata itu pemurnian. Dia pikir hidup ya jalani hidup aja.
hidup yang ada dipakai untuk menyenangkan, untuk kepuasan, hawa nafsu, dan pesta pora. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, hidup ini kita dedikasikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan hati kita, untuk kepuasan hati kita, supaya dilihat orang, dipuji orang, diakuin orang, disanjung orang, dapat tepuk tangan orang lain. Betapa suksesnya kita, betapa berhasilnya kita. Buat apa kita dapat pencapaian seperti itu semua, tapi kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berharga. Banyak orang merasa hidupnya nggak berharga karena apa? Dia pakai hidupnya untuk menyenangkan dirinya. Hidup ini terlalu cepat. Kita sudah hidup di akhir zaman. Kita hidup harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan nanti yang ke-12-nya, sesungguhnya aku datang segera. Tuhan akan segera datang. Bagaimana kalau Tuhan datang tiba-tiba mendadak menjemput personal secara pribadi, artinya kematian menjemput kita? Apa kita bisa bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan semua tindakan, ucapan, perbuatan kita ini? Apakah benar semua yang kita kerjakan dan lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah benar semua tindakan kita ini kita bisa bawa ke dalam pengadilan Kristus dan kita bertanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau hari ini Tuhan datang segera mendadak memanggil hidupmu, siapa atau tidak? Kedatangan Tuhan bisa secara personal menjemput kita secara pribadi, artinya ada kematian yang menjemput kita, atau benar Tuhan datang real menjemput kita di awan-awan bersama-sama. Kalau kedatangan Tuhan bersama-sama, engkau akan ditinggal loh. Engkau gak akan masuk dalam pengangkatan, engkau akan masuk aniaya. Tapi kalau engkau hari ini dipanggil tiba-tiba mendadak ketemu Tuhan, benar gak bisa bertanggung jawab dengan Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Karena kita ini akan bertanggung jawab. Kita akan terima upah tergantung perbuatan apa yang kamu kerjakan di muka bumi ini. Real kamu dapat upah atau tidak. Di Mazmur 28 ayat 4 ngomong begini, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka yang mereka lakukan. Tidak ada yang terluput satupun di muka bumi. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Hari ini kita bisa melakukan hal yang sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu, istri nggak tahu, suami nggak tahu, gembalamu nggak tahu, pendetamu, tetanggamu, atau bosmu nggak tahu. Kalau kau melakukan kejahatan yang diam-diam di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Suatu hari engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita hidup semakin hari, semakin tinggal pada dunia yang semakin banyak orang melakukan kejahatan loh. Karena setan tahu persis waktunya sudah singkat sekali. Dia nggak akan bertindak nyantai, dia akan kerja double porsi kerasnya untuk membuat manusia berbuat jahat semakin jahat, semakin meninggalkan Tuhan, semakin hidup dalam kekecewaan, semakin hidup sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan Tuhan. Kalau kita sudah seperti itu, tanpa sadar kita disesatkan, dibawa jauh dari kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota. Perhatikan. Tetapi anjing, apakah anjing masuk surga? Apa yang dikatakan, yang dimaksud ayat ini? Apakah anjing-anjing itu? Anjing adalah, ada perumpamaan seperti anjing kembali kepada muntahnya. Saya pernah khotbah ini, anjing-anjing tidak masuk dalam kerajaan Allah. Cari khotbah ini di YouTube. Orang yang bertobat jatuh lagi dalam dosa. Ngakunya bertobat tapi hidup di dalam dosa. Nggak mau komitmen dengan Tuhan. Jatuh terus di dalam dosa. Seperti anjing kembali muntahannya. Ini orang yang selalu ngakunya hidup benar tapi kelakuannya bejat dan jahat di hadapan Tuhan. Tukang-tukang sihir, ini jelas nih, para dukun, para tukang sihir, orang-orang sundal, para pelacur, orang-orang pembunuh. Tapi membunuh manusia hari ini tidak butuh senjata.
Hanya cukup engkau membenci sesamamu, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Orang yang hidup dalam kepahitan, sakit hati nggak bisa ngampuni. Engkau adalah pembunuh loh. 1 Yohanes pasal yang ketiga yang ke-15. Kalau engkau nggak bisa mengampuni saudaramu, engkau masih kesel, jengkel, benci, marahmu meledak-ledak nggak bisa mengampuni, engkau sama dengan seorang pembunuh. Penyembah berhala, orang yang menomorduakan Tuhan dalam hidupnya. Penyembah berhala nggak perlu ke gunung, nggak perlu ke bukit, nggak perlu pohon yang rindang, nggak perlu ke kuil-kuil. Kalau engkau sudah menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, bisa saja hobimu yang jadi yang utama, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, anakmu, istrimu, atau apapun juga yang kamu kerjakan lebih utama, waktumu lebih banyak di sana daripada di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kau sudah menjadi penyembah berhala. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Amin. Penyembah berhala. Dan setiap orang yang mencintai dusta, penipu, pembohong, ini nggak masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar artinya tidak masuk dalam kerajaan Allah. Bagian kita hari ini harus menaruh hati kita ini di hadapan Tuhan. Seluruhnya di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali. Makanya kita harus belajar setiap hari koreksi hati kita ini. Tindakan kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini sudah sejalan dengan Tuhan atau tidak. Karena kita ini banyak sekali ditipu oleh keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Yang ini berasal dari dunia. Kita dijebak di sana, seakan-akan kita ini melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, padahal tidak sama sekali. Kalau kita sudah seperti itu, artinya kita tidak hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri, kita hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, bagaimana mungkin kita bisa menikmati kemenangan, menikmati janji Tuhan? Bagaimana hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, hidupmu tidak berhenti waktu kamu ngadepin masalah saja. Masalah itu bagian yang harus dihadapin. Tapi di sisi lain kita harus mengejar kekudusan, kita harus mengejar kesucian, kita harus mengejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini boleh kau ngadepin masalah. Hari ini kau boleh ngadepin tekanan yang berat. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tuhan mau dapatin hatimu benar di hadapannya. Untuk memulihkan seseorang Tuhan itu mudah sekali. Tetapi untuk membuat orang itu jatuh cinta dengan Tuhan, membuat orang itu hidup komitmen dengan Tuhan, dibutuhkan komitmen. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Hari ini harusnya tambah hari hidup kita tambah takut akan Tuhan. Koreksi saja hatimu sampai kedalaman batinmu. Benar nggak cinta Tuhan? Benar nggak mengasihi Tuhan? Atau munafik palsu? Semuanya dikerjakan untuk kepuasan hawa nafsu. Kita fokus dengan semua yang ada di dunia ini, sampai kita lupa dengan kekekalan. Bahwa suatu hari kita hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kita hanya mengejar kepuasan hawa nafsu kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kita puaskan dengan begitu rupa. Sampai kita nggak peduli dengan Tuhan. Boro-boro peduli dengan Tuhan. Nggak mau tahu tentang Tuhan. Yang kita pikirin ya hidup sekali kita nikmatin, kita habiskan untuk pesta pora, kemabukan, dan dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan duniawi. Suatu hari ketika Tuhan datang mendadak menjemputmu, kira-kira engkau bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan apa tidak? Kita tuh harus mempersiapkan setiap hati kita, setiap menit kita, setiap hari kita ini di hadapan Tuhan. Mau Tuhan kapan saja datang, kita harus ready dan siap. Karena kita mempersiapkan diri dengan baik di hadapan Tuhan. Hari ini kan kita harus memberi hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidup bukannya sekedar menjalani hidup, tapi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Di akhir zaman kan banyak yang jahat loh. Hari ini saya terima berita, ada salah satu gereja di luar negeri, di Evangelical Lutheran Church, sudah memilih pemimpin transgender menjadi hamba Tuhan. Ini udah edan. Semakin hari semakin gila. Banyak kemarin saya ngonselingin orang, jadi worship leader di gereja lesbian, jadi pemain musik di gereja homo, bahkan jadi pendeta pedofil dan homo. Ini kita ini udah hidup di akhir zaman ini. Kita nggak mungkin main-main lagi nih. Kita harus disiplin dengan diri kita sendiri. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup komitmen dengan Tuhan. Orang lain boleh lah ngejar kepuasan hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Hanya dapat pujian dan pengagungan manusia. Yang kita kejar hari ini perkenanan Tuhan. Makanya dimulai dengan hidup komitmen, hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup berjalan semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri.
Komitmen dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan lebih dari apapun, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun di muka bumi. Kita harus dedikasikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita harus beri hati kita ini sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang Tuhan percayakan, profesi, jabatan, pekerjaan, apapun namanya, kita harus bekerja dengan bertanggung jawab. Kita harus hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup komitmen mencintai dan mengasihi Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Dedikasikan hidupmu, cintai Tuhan, beri waktu lebih banyak dengan Tuhan. Komitmen, hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Hari ini kita nggak bisa main-main lagi. Hidup ini bukan hanya sekedar muter pada persoalan yang sama. Kita mulai kejar Tuhan. Kita mau dedikasikan hidup ini untuk Tuhan. Hidup kita ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan, berbicara tentang hadirat Tuhan, berbicara tentang orang-orang yang disembuhkan, dipulihkan, dijamah dan diubahkan Tuhan. Bukan melulu muter dalam persoalan yang sama. Kalau hari ini muter dalam persoalan yang sama, cari Tuhan, kejar Tuhan. Kejar, kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan membawa hidupmu dimurnikan, disucikan, dipulihkan, tambah hari dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar engkau ambil keputusan untuk komitmen mencintai Tuhan. Di akhir zaman engkau mau hidup jahat aja sekalian. Kalau mau hidup takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Karena kita nggak bisa berdiri di dua kaki. Hari Senin sampai Sabtu kita berbuat kejahatan, mulutnya jahat, kelakuannya jahat, kasar dengan pasangan hidup, nipu sana nipu sini. Tapi waktu kita datang beribadah, kita kelihatan kudus dan suci. Kamu palsu, kamu munafik, kamu jahat, kelakuanmu menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau mau jahat sekalian, kalau mau hidup kudus sekalian, jangan berbuat baik kelihatan di lingkungan rohani, tapi di dunia marketplace, di dunia yang orang gak kenalin kamu, tapi kamu berbuat jahat, palsu, munafik. Yang gereja, yang di luar gereja kelakuanmu busuk dan jahat. Kamu tidak jauh berbeda dengan para anjing-anjing, para sundal, para pencemooh, dan yang hidupnya palsu dan penuh kemunafikan. Hari ini kita mau komitmen dengan Tuhan. Kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita mau senengin Tuhan saja. Waktu yang ada, yang Tuhan percayakan, umur yang ada, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan, bukan yang lain. Waktu yang ada kita mau habiskan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Waktu yang ada kita mau pakai pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita, berjalan dalam ketepatan ilahi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan simpen semua kepalsuan hidupmu dan kamu tutupin dengan tindakan rohani, dengan perbuatan rohani. Jangan simpan kejahatan, dosa dan pelanggaranmu. Kamu tutupi dengan semua aktivitas rohani. Tetap jahat di mata Tuhan. Kalau mau jahat, kalau mau baik. Kalau mau hidup cinta Tuhan, dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, terpahat dan patri dalam loh batin kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan, bagimu pujian, bagimu pengagungan, Raja di atas segala raja. Aku berdoa setiap orang yang sedang bergumul dan berjuang, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kemampuan untuk berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian. Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan